当然チューとかした？何やってるの？この学校にいらないかな。ジョーさん、朝ジョーさん。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime Yukishitsu episode ke-10. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di anime episode kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan ya tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal scene kita ditunjukin scene lanjutan dari episode sebelumnya, yang mana setelah Wataru dan Aika saling bertabrakan, mereka nampak saling terkejut. Aika bertanya apa yang sedang Wataru lakukan. Wataru bilang kalau dirinya disuruh mengangkut barang. Aika yang tahu karena sudah melihatnya. Mengetahui itu, Wataru jadi terkejut. Dalam pikirannya pun Wataru mengeluarkan banyak konspirasi. Aika yang mendekat dan mencium bau keringat Wataru yang kayaknya sangat bekerja keras. Melihat itu, Wataru makin terkejut karena baru pertama kalinya Aika seintim itu setelah lama tak ketemu. Wataru pun bilang kalau perilaku Aika sekarang jadi lebih ramah. Dia juga jauh lebih dekat dari biasanya. Melihat Aika yang terkejut, Wataru jadi berpikir, mana mungkin Aika mau mendekati dirinya secara sadar. Lalu Wataru bertanya kenapa Aika tadi nampak terburu-buru. Aika bilang kalau dirinya berlari setelah melihat Wataru. Wataru yang menanyakan alasannya, rupanya itu karena Wataru yang tidak menyapanya. Wataru pun meminta maaf karena tak punya waktu untuk menemani Aika. Aika juga memahami itu karena dirinya sudah tahu lewat pesan yang Wataru kirim mengenai masalah yang ada di tempat kerjanya, misalnya dengan Ikinose. Tapi masalah itu sudah selesai berkat saran Aika. Meski sudah membaik walau belum sempurna, tapi hubungan mereka sudah akur. Wataru yang berpikir kalau perbacotan mereka itu sudah selesai, dirinya jadi agak khawatir karena ya itu baru pertama kalinya mereka berdekatan seperti itu. Terakhir kali mereka bertemu yaitu saat upacara penutupan semester. Wataru yang menyadari kalau Aika sekarang agak belang, rupanya itu karena Aika pergi ke pantai bersama Kei. Mengetahui kalau Kei pernah mengirim foto pada Wataru, Aika jadi panik dan mengira kalau Wataru masih menyimpannya. Meski Wataru bilang kalau itu bukan foto apa-apa, Aika tetap tidak percaya. Di tengah momen romantis itu, malah nongol Kei yang tentu aja membuat suasananya jadi amburadul. Aika pun nyamperin Kei dan memeluknya. Lalu nampak Wataru yang membeli minuman untuk para ciwi-ciwi. Setelah Wataru memberikan minumannya itu, dirinya bertanya pada Kei, apakah Kei berangkat eskul tiap hari? Kei bilang bukan tiap hari, cuma saja eskul voli punya banyak jadwal pertandingan. Bahkan setelah itu masih ada turnamen musim panas dan liga antar sekolah. Aika yang bilang kalau tahun depan Kei akan menjadi pemain inti. Lalu ketika Kei menyadari kulit Wataru yang juga agak menghitam, saat Wataru akan bilang kalau itu karena dirinya pergi ke Saroba, namun dia malah beralasan lain, mungkin karena kerja tiap hari. Kei nampak bingung dengan Wataru yang agak gugup. Terus Aika menyuruh Wataru untuk duduk di dekatnya. Meski agak malu, Wataru tetap menurutinya. Setelah itu Aika nanya alasan Wataru masuk sekolah hari ini, yang mana Wataru itu masuk karena disuruh oleh Kaede. Kaede menyuruhnya membantu persiapan gelar gria sekolah. Kei yang penasaran kenapa Kaede memilih Wataru, tapi Wataru bilang kalau itu panjang ceritanya. Lalu Wataru yang ngomong kalau umumnya yang menjadi pemandu itu bukanlah orang B aja, yang mana Shinomiya pernah bilang padanya kalau yang dicari itu adalah murid bibit-bibit unggul demi bisa menarik minat calon pendaftar.
Wataru senang karena dua murid unggulan kelas seperti Aika dan Sasaki yang dipilih. Singkat cerita, Aika yang bertanya apakah Wataru akan datang ke sekolah lagi. Wataru pun mengiyakannya karena dirinya harus membereskan lokasi dan berkas-berkas lainnya. Sedangkan Kei, dia tetap akan berangkat eskul terus. Nampak Aika yang memegang lengan Wataru, yang mana Aika mengajak Wataru untuk ketemuan lagi. Tepatnya setelah gelar geria sekolah selesai. Tentu saja mendengar itu Wataru langsung mau-mau aja, karena ya itu adalah kesempatan yang jarang baginya. Tapi Wataru tak tahu kapan pekerjaannya itu akan berakhir. Meski jadwal geria sudah ditetapkan, tapi waktu untuk beres-beresnya tidak menentu. Mendengar Kei yang menjawabnya, mereka berdua malah bertengkar. Jadi ya Aika menghalau mereka berdua. Singkat waktu, di keesokan harinya ketika Wataru mau pulang dan bilang pada Ichinose sampai jumpa besok, untungnya Ichinose mengingatkan Wataru kalau besok libur karena ada gelar geria di sekolah. Wataru yang bertanya apa tidak apa-apa jika Ichinose ditinggal kerja sendirian dalam satu hari. Ichinose pun mengiyakannya. Singkat waktu, di keesokan harinya nampak para murid-murid beramai-ramai memasuki sekolah. Nampak salah satu siswa yang kayaknya anggota OSIS. Dia bilang karena akan ada sambutan dari ketua OSIS, jadi semua murid segera berkumpul di aula olahraga. Nampak semua murid SMP yang berkumpul di aula olahraga. Ketua OSIS, yaitu Yuki Hayato, mulai berbicara. Para cewek langsung tercengang melihat ketampanan Hayato. Singkat cerita, setelah menutup sambutannya itu, Wataru nampak fokus pada Aika yang kayak tuan putri, sedangkan dirinya cuma jadi babu aja. Setelah itu Aika dan Sasaki memperkenalkan dirinya pada anak SMP, yaitu Inoue, Sasaki, Nakata, dan Yamamoto dari SMP Mishirohama. Mulai sekarang mereka berdualah yang jadi pemandunya. Meski nama Sasaki sama dengan si anak SMP, tapi beda aksara. Nama miliknya ditulis dari aksara Jepang yang berarti manusia dan kiri, sedangkan Sasaki si cewek ini berarti bambu. Sebelum mengelilingi sekolah, nampak salah satu murid yang bertanya apa hubungan Aika dan Sasaki. Meski Sasaki terkejut, namun Aika bilang kalau mereka berdua cuma teman sekelas saja. Setelah itu, mereka pun mulai mengelilingi sekolah. Aika bilang kira-kira jumlah muridnya 630 anak. Perangkatan dibagi jadi 6 kelas. Satu kelas berisi 35 anak. Banyak alumni yang melanjutkan kuliah dan ada juga yang langsung cari kerja atau masuk perguruan vokasi. Sasaki yang bertanya kabar Airi. Aika bilang kalau adiknya itu baik-baik saja. Salah satu murid yang menanyakan alasan Aika memilih SMA Koetsu. Alasan Aika yaitu kalau dirinya mau lanjut kuliah dan mungkin karena seragamnya yang imut. Terus peraturan sekolahnya juga gak terlalu ketat. Mereka trauma karena ketika masih SMP rambut berantakan aja udah kena marah. Nah, nih bocil belum ngerasain sekolah di Indonesia nih. Cewek di sana juga diawasi Komdis, jadi mungkin gak beda jauh dari mereka sekarang. Nampaknya para calon murid ini mengidolakan Shinomiya. Sasaki bilang walau di sana bebas, tapi bukan berarti boleh sembarangan. Dalam mengerjakan sesuatu perlu bertanggung jawab dan kebebasan yang seimbang. Lebih tepatnya disiplin, tapi di tengah itu melihat itu, Aika langsung membantu Aizawa. Tapi sempat-sempatnya bocil SMP ini menggoda Aika. Aika nampak marah dan bilang kalau sekolah ini nggak butuh murid seperti mereka, karena mereka nggak dengar Aika mengucapkannya sekali lagi. Salah satu murid yang membantah padahal mereka sudah datang ke sekolah itu. Namun Aika bilang kalau sekolah juga gak mengharapkan mereka. Mereka sendiri yang harus mengerjakan ujian seleksi masuk. Singkat cerita, setelah masalah selesai dan murid SMP juga udah pada bubar, saat Fuka Sasaki berterima kasih pada sang pemandu, secara kebetulan Wataru lewat membawa barang-barang.
Melihat itu, Fuka Sasaki memanggil Wataru. Melihat Fuka yang nyamperin dirinya, ditambah lagi ada Aika yang juga nyusul di belakangnya, Wataru merasakan firasat buruk. Fuka bilang kalau dirinya berkeliling sekolah dan gak sengaja ketemu dengan Wataru. Meski sakit ngelihatnya, namun Aika pura-pura tersenyum. Ditambah lagi ketiga teman Fuka malah nongol dan bilang apakah itu Wataru yang Fuka maksud. Wataru yang udah panik gak karuan, malah nambah masalah. Meski begitu, Fuka tidak tergila-gila dan polos. Mendengar itu, Wataru memakluminya karena ya itu memang udah sifat Fuka Sasaki. Beda pas dia bareng dirinya atau Ichinose. Dia sekarang lebih ke kanak-kanakan. Teman-temannya yang meminta agar Wataru menjaga Fuka, namun Fuka merasa itu sudah telat karena dirinya dan Wataru sudah sangat dekat. Bahkan dia keceplosan bilang kalau mereka pernah jalan-jalan bareng sebelumnya. Merasa panik, Fuka Sasaki pun pergi dari sana. Setelah itu, karena merasa situasi sedang tidak baik-baik saja, Sasaki pun juga pamit pergi. Terus Aika pun mengajak Wataru untuk ikut dengannya. Rupanya Aika menemui Kei dan bilang kalau Wataru baik dan serba tahu kata calon murid. Dan ketika bilang kalau Wataru juga pernah pergi jalan-jalan, mendengar itu Kei jadi terkejut. Kei bilang katanya sibuk kerja, tapi rupanya asik-asikan sendiri. Wataru membantah karena bukan hanya jalan-jalan, tapi memang banyak yang terjadi. Mau gak mau Wataru pun buka mulut. Singkat cerita, meski Wataru sudah menceritakan semuanya, namun Aika tetap meminta ponsel karena dia nggak percaya. Meski begitu, Wataru beralasan kalau dirinya tak akan menumpuk file lain dan akan terus melihatnya. Kei merasa kalau sudah soal Aika, Wataru tidak bisa berbohong. Mendengar itu, Aika pun percaya, tapi sebagai gantinya Wataru harus ikut bermain bersama mereka. Mendengar itu, Wataru jadi terkejut karena ya itu pertama kalinya Aika mengajak dirinya bermain. Itu Aika lakukan karena jika Wataru ada waktu bermain sama orang lain, seharusnya sama mereka juga bisa dong. Tentu aja Wataru merasa sangat bersyukur. Nampak Aika yang sedang berada di kamar menjaga adiknya yaitu Airi. Tak lama Kei menelpon, yang mana dia bilang kalau dia paham perasaan Aika, tapi jangan terlalu memojokkan Wataru, karena kalau begitu terus mereka bisa merenggang lagi. Yang mana Kei ini ingin Aika dan Wataru sama-sama bahagia. Dan situlah akhir dari anime Yume Miru Danziwa Genjitsu Sugisa episode ke-11. Wede, kayaknya si Aika cemburu melihat Fuka Sasaki yang jauh lebih dekat dengan Wataru. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat